Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mengendarai NMAX. Kalian pengen coba? Ini average-nya 45,2. Penulis reset dulu. Sekarang sudah 0. Terus mulai. Jadi ini motor Yamaha NMAX versi 2019. Terus penulis beli baru. Mengapa kok beli baru tapi kok pilih model lama? Karena ya Yamaha NMAX yang model baru, yang model 2020 itu penulis nggak suka. Padahal di model yang baru itu ada beberapa keunggulan, seperti misalnya mesin yang lebih halus. Jadi kalau dibandingkan itu sama-sama baru, ada di sebuah YouTube dealer Yamaha, itu yang baru sudah hilang suara kayak mesin dieselnya. Jadi gitu sudah nggak muncul lagi. Jadi suaranya lebih halus. Cuma suara lebih halus ini jadi bikin kalau olinya jelek, jadi lebih cepat ketahuan. Ada yang komplain suara mesin terdengar lebih kasar setelah agak lama dibandingkan saat baru. Juga selain itu, suara klik waktu VVA-nya aktif juga jadi keras, nggak seperti yang versi ini, versi 2018 mungkin ya harusnya, tapi banyak orang nyebut versi 2019. Nah, dari sisi kenyamanan, yang versi 2020 itu lebih nyaman, tapi untuk yang versi ABS, jadi versi ABS 2020 itu ada setelan preload-nya, setelan 1 dan 2. Setelan 1 itu disebut lebih nyaman daripada yang versi ini atau yang versi non ABS. Nah, yang 2 sama kerasnya dengan yang ini katanya. Selain itu di versi baru tenaganya lebih besar. Terus kalau yang versi ABS, selain ABS ada traction control, kendali traksi jalan licin, ban belakang selip saat diakselerasi, tenaga dipotong, nggak nyala sebentar sehingga traksi jadi muncul gitu. Terus apalagi, tenaga nambah jadi 15 HP, top speed juga nambah. Terus ada koneksi handphone, bisa koneksi pakai Bluetooth. Terus apalagi ya, kayaknya sudah itu ya. Sementara keunggulannya versi ini adalah ini speedometernya biru, latar belakang biru, sementara yang NMAX baru enggak, malah hitam putih. Terus apalagi ya, kayaknya itu ya. Ya nanti kalau penulis lupa, penulis tambahkan lagi. Jadi yang jelas penulis milih ini terutama karena model yang baru nggak suka. Itu dari fitur-fitur lebih baik yang versi baru. Contohnya ada
baut lebih besar di bagian CVT-nya biar nggak gampang dol. Dari sisi mesin lebih halus, tenaganya lebih besar, emisi lebih ramah lingkungan, dan seterusnya. Tapi sayangnya modelnya nggak suka. Penulis kan sudah beberapa kali nyebut penulis modelnya jelek. Terus bagaimana rasanya mengendarai NMAX ini? Penulis coba bandingkan dengan apa yang diulas oleh Bro ke Biogas. Apa benar stangnya lincah? Iya, lincah. Ini lincah ini karena roda depan ya, garpunya suspensi depan ini akan ada as roda. Nah, itu as rodanya ada di belakang garpu depan, dan ini membuat motor lincah. Ini sama dengan yang ada pada Suzuki Spin. Nah, Suzuki Spin itu emang gitu, lincah juga, dan nggak cocok kalau dikendarai dengan model counter steering. Jadi pengendaliannya beda sama sekali dengan Moge. Oh ya, ini belnya unik ya, beda dari motor Matic lain, lebih mirip suara bel mobil ya. Cuma sayangnya cuma satu ya. Nah, pengendalian ini efeknya adalah kalau mengendarai lebih mudah pakai body steering. Cuma ya gitu, terasa kurang anteng. Ini beda dengan misalnya Honda Beat gitu ya, atau motor lain yang as rodanya ada di depan garpu, ada di depan suspensi. Nah, kalau yang depannya suspensi itu motornya anteng kalau jalan lurus, cuma jadi sulit belok. Kalau untuk belok harus pakai teknik counter steering seperti penulis jelaskan sebelumnya. Nah, itu sudah benar motornya lincah. Terus soal getaran, emang bener motornya getar, emang bener waktu stasioner gitu bodi itu sampai getar. Bahkan waktu stasioner suara mesin kalah berisik dengan bodi saat agak di player. Jadi kalau di player sedikit gitu suara bodinya keras, ngalang-ngalangin suara mesin. Kalau dikendarai ada getaran terasa di setang. Jadi apa? Pasang jalur setang yang aftermarket yang dari logam, dari besi, itu wajib. Tapi getaran ini nggak sampai mengganggu seperti yang ada di Honda Beat. Jadi lebih nyaman, masih dalam toleransi. Jadi untuk kecepatan tinggi, untuk pemakaian sehari-hari nggak sampai bikin kemeng. Jadi itu keunggulannya. Uniknya ya, getaran ini jadi jauh berkurang setelah penulis pasang plat nomor. Jadi plat nomor itu rupanya kalau kita pasang yang bawaan, yang pakai pelindung plat nomor itu agak nambah berat di depan. Jadi getaran ini berkurang, emang bergetar ini. Nggak kelihatan mungkin ya, tapi ini motornya getar. Dan getaran bisa berkurang kalau nambah beban di bagian depan. Kan plat nomor itu nempel ke bodi. Kalau bagian bodi, bagian depan paling ujung dikasih pemberat, otomatis getaran itu jadi sulit, jadi berkurang karena kena hambatan, kena beban plat nomor. Paling enggak getaran ini jadi enggak kecil-kecil gitu. Dan sebelumnya
ada yang tanya menurut penulis itu sebenarnya getaran karena apa? Ini getaran jelas karena putaran mesin. Jadi kalau digas RPM makin tinggi, getaran juga makin kencang. Nah ini artinya hubungannya dengan mesin, entah dari apa, dari pistonnya, entah dari apa, pump-shaftnya. Kan pump-shaftnya NMAX itu nggak imbang, nggak kayak moge gitu. Bagian yang timbulnya dari camshaftnya itu nggak ada lubang, jadi ya nggak balance lah jelas. Dan tapi getaran ini nggak terlalu mengganggu, jadi dipakai di kecepatan berapa ini, 32 ini, getaran nggak mengganggu, nggak terlalu mengganggu lah, nggak kayak di Honda Beat dulu. Tapi tetap enak kalau misalnya kita kasih jalur stang aftermarket. Selain itu soal apa lagi ya yang dibahas ke biogas itu, suspensi keras. Nah ini benar, suspensinya keras, yang depan masih bisa ditoleransi, yang belakang ini yang terlalu keras. Yang belakang terlalu keras itu cirinya apa? Waktu penulis boncengan sama istri sama anak itu motor itu masih terasa keras bagian suspensi belakang. Jadi goyangannya itu loh, goyangan naik turunnya itu cepat. Jadi waktu depan itu ayunya lambat, yang belakang cepet, gitu. Nah, goyangan atas bawah cepet ini adalah tanda bahwa suspensinya keras. Jadi ada ukurannya kan standarnya. Kalau goyangan atas ke bawah itu terjadi dalam 1 detik itu empuk. Kalau atas bawah 1 detik sampai 2 kali itu keras. Itu ada standarnya. Nah ini punya NMAX kira-kira ya model yang keras ini. Jadi suspensi upgrade berikutnya yang perlu dilakukan adalah suspensi belakang. Jadi selain jalur stang, suspensi belakang. Dan motor ini juga nggak ada sangkutan bagian depan, perlu dibelikan juga, tapi murah-murah sih yang itu depan. Terus apalagi rem penulis rasakan kurang pakem untuk yang depan. Jadi rem depan ini terasa apa ya, sudah ditekan, sudah maksimal, tapi daya hentinya itu terasa ada yang kurang gitu loh. Nggak sampai banyak ngelok, nggak mungkin kayaknya. Kalau jalan aspal gini sampai ngelok ban depan itu kayaknya nggak mungkin. Jadi tenaga kemampuan pengeremannya kurang. Itu yang terutama yang rem depan. Yang rem belakang belum pernah coba maksimal sih, tapi yang belakang kan nggak butuh sampai maksimal banget. Nah yang depan ini yang sangat butuh. Terus apalagi apalagi ya, konsumsi bahan bakar apa boros. Ini tadi penulis berangkat, konsumsi bahan bakarnya kira-kira adalah 45, di odometer itu 46, sempat 46,2 waktu dari rumah nyampe ke kantor. Jadi nggak bisa dibilang boros. Memang ini bensinnya Pertamax ya, tapi nggak bisa dibilang boros kalau dari sisi pemakaian bahan bakar. Ini bila dibandingkan dengan Suzuki Spin. Suzuki Spin penulis itu sudah dibuat paling irit, kondisi standar paling irit.
Jadi jarumnya main jet pilot jet standar, tapi dibuat paling rapat, jarumnya paling dalam dan seterusnya. Itu 45 km per liter juga kira-kiranya, pakai metode full to full. Kalau ini kan pakai MID. Honda Beat waktu masih baru juga gitu, kira-kira 45 km per liter. Jadi Honda Beat pakai Pertalite itu kira-kira full to fullnya 45 km per liter saat masih baru. Sekarang sudah lebih boros, mungkin ya 1:40 ya, kira-kiranya. Terus Suzuki Next 2 itu irit, bisa lebih dari bisa lebih dari 50 km per liter. Irit, jelas irit. Nah, iritnya ini motor NMAX ini bisa 45 km per liter pakai pertama, menurut nulis sudah irit lah dibanding motor 100 cc 115 cc setara, kan sudah lumayan. Tapi memang penulis tadi pakainya pakai mode eco, kecepatan maksimal cuma 60 km per jam. Terus ya, tapi situasi lain sama sih, sama persis, jadi nggak ada beda. Apalagi ya tadi dari sisi performa. Sisi performa ini katanya kalau NMAX yang baru itu di RPM tinggi lebih enak, di RPM rendah lebih halus tenaganya. Sementara yang versi lama tenaga di RPM bawah lebih nyentak. Dan memang penulis rasakan tenaga di RPM bawah untuk NMAX yang ini versi 2019 ini emang terasa berlebihan gitu ya. Penulis biasanya kalau dipakai Next 2 pakai Speed nggak merasakan masalah ketika start pertama, tapi di motor NMAX ini terasa agak susah mengendalikan tenaga. Penulis harus benar-benar kecil putar gasnya. Jadi penulis nggak bisa untuk start langsung seperti Next atau Beat gitu, harus benar-benar perlahan kalau ingin halus. Tapi mungkin beda ya dengan yang biasanya langsung gaspolnya tak hus gitu ya. Yang jelas penulis biasanya senangnya halus, startnya halus. Jadi ya memang tenaganya besar. Apalagi ya dari sisi tangki bensin ini juga sudah lumayan. Mungkin isi bisa seminggu sekali atau 2 kali ini. Kalau di Honda Beat kan tangkinya berapa, cuma kurang dari 4 liter. Yang ini hampir 7 liter, 6,7 atau berapa, lumayan besar. Penulis sengaja nggak pilih sengaja nggak pilih yang model ABS karena memang takutnya anak kebiasaan pakai ABS jadi meremehkan bahayanya motor. Ini penulis sekarang lagi masain rain, jadi ngegasnya nggak banyak-banyak. Katanya kalau menurut manual cuma sepertiga, tapi penulis ngegas itu nggak banyak. Ini dalam kondisi kecepatan berapa ini? 57. Ini ngegas nggak banyak, kecil, cuma klik gitu, sedikit sekali. Jadi kayak kalau start pertama gitu pelan-pelan sekali. Ini sudah jalan 60. Ini MID-nya angkanya nambah terus ini saat penulis stasioner. Yang di sebelah kanan itu, bar kotak sebelah kanan NMAX itu adalah penunjuk eco-nya ya. Makin tinggi ke atas makin bagus.
Itu kalau nggak salah perbandingan 10 km per liter per barnya, nggak tahu lagi ya, tapi rasanya seperti itu. Nah itu tinggi terus ini. Penulis jalan 50, barnya ada 5 berarti sekitar 50 km per liter. Ya ini angkanya masih nambah terus nih. Apalagi ya sih, berusaha saya tes timbang apa. Nanti sih sebentar penulis pinggir dulu. Yang jelas ini motor enaknya apa? Bagasinya besar, isi bensin nggak perlu turun. Bagasi depan juga fungsi. Saya nggak ada gantungannya, tapi itu enak. Gantungan helm juga nggak ada, tapi bisa diberi. Saingnya masih belum ada untuk chargernya. Bagasi belakang besar banget. Sayang nggak ada lampu, ya mungkin modelnya butuh masih kurang tinggi ya untuk pasang lampu-lampu di motor Yamaha. Yang jelas ya itu penulis cari yang bagasinya besar di motor Yamaha itu. Pilihannya ada 3 yang menurut penulis cocok itu. Yang pertama Frigo, yang kedua Aerox, yang ketiga NMAX. Sebenarnya ada Lexi, cuma Lexi itu penulis kurang suka modelnya, terus dari joknya bikin sulit untuk duduk bisa tenang gitu. Kalau gini penulis bisa berhenti langsung kaki turun, nggak kerepotan. Cuma penulis ya ini nggak bisa duduk selonjor, apalagi kalau lewat jalan nggak rata. Padahal sebenarnya setang ini agak kurang ergonomis kalau dipakai terlalu dekat posisinya badan itu. Jadi lebih cocok kalau duduknya itu selonjor. Cuma sayang kalau selonjor suspensinya itu keras. Karena suspensinya keras, kalau duduknya selonjor, hentakan dari suspensi ini langsung larinya ke punggung, nggak enak. Jadi oleh karena itu ya duduknya lebih cocok kalau ya duduk berdiri seperti apa yang penulis lakukan sekarang, lutut nekuk. Dalam posisi duduk begini NMAX masih enak karena posisi lutut masih agak di bawah pantat, jadi nggak bikin capek kalau duduk seperti ini. Kalau nanti sudah ganti suspensi mungkin baru enak dipakai selonjor. Sekarang belum. Kalau orang-orang itu biasanya suspensi belakang NMAX ini pernya diganti, karena memang yang bermasalah adalah pernya. Entah mengapa kok Yamaha pakai per ukurannya orang barat goncengan bertiga ya, nggak tahu lagi lah. Mungkin kalau waktu pengetesan itu memang radarnya kebetulan pemain basket semua, pemain basket luar negeri semua, jadi berat-berat orangnya, atau petinju kelas berat ya, nggak tahu lagi lah. Yang jelas suspensi belakang keras, padahal suspensi depannya masih manusiawi, lumayan empuk. Oh ya, ini kilometernya sudah keluar 45,6 km per liter. Jadi dia. Jadi ini udah angka real. Tadi sempat macet-macetan segala macam, kecepatan ya menyamai kendaraan lain, nggak lebih cepat, nggak lebih lambat. Tadi kan banyak barengannya, itu bisa dapat ini 45 km per liter, lumayan irit, sama kayak Honda Beat guys. Apalagi Honda Beat sekarang sudah boros karena kemungkinan sensor
oksigennya sudah soak. Nah, kayaknya itu ya. Apalagi ya, upgrade yang penulis rencanakan adalah dari jalur setang, ganti yang aftermarket yang dari logam dari besi. Kemudian suspensi belakang ganti yang lebih empuk. Pilihan merek suspensinya adalah DBS, Scarlett, YSS, apalagi ya, Ride It mungkin. Scarlett mungkin ada orang YouTube yang ngomong keras kalau di NMAX, tapi itu yang pakai suspensi Scarlettnya nyetelnya salah. Setelan kompresi dibuat 6, padahal harusnya kalau ingin empuk disetel 0 dulu, disetel paling minimal baik kompresi atau reboundnya. Kalau ISS itu harganya cukup mahal. Kalau yang empuk untuk NMAX, empuk untuk NMAX itu adanya di model apa ya, Prozi yang baru, Prozi yang baru nggak ada kayaknya ya, nggak keluar lagi. Model K series sama Z series kalau nggak salah, itu yang spring rate-nya 13 sampai 15 kalau nggak salah. Yang jelas modelnya empuk, lebih empuk daripada yang YSS DTG. Yang gold juga macam-macam spring rate-nya, mungkin yang gold plus mungkin ya, lupa penulis. Yang jelas nggak semua suspensi YSS itu empuk. Kalau mau beli untuk NMAX harus tanya dulu spring rate-nya berapa. Kalau lebih tinggi dari punyanya Ohlins, punya Ohlins yang di bawah 80 kg itu keras, nggak usah dibeli. Masih harganya 2,5 juta, harganya 5 juta, 7 juta. Kalau pernya keras nggak akan empuk motornya. Sama kayak nasibnya ini, pernya keras, ada yang ganti dengan pernya Shogun, ada yang ganti dengan Supra X. Ya itu karena pernya aslinya nggak masuk akal kerasnya. Terus opsi lain, YSS mahal, Scarlett cukupan mungkin 800 ribuan. Opsi lain adalah DBS. Kalau DBS yang pakai setelan itu harganya 900 ribu, kalau yang nggak pakai itu sekitar 500 ribu. Ini kerasnya suspensi kerasa banget kalau lewat jalan seperti ini. Ini jalan paving tapi nggak begitu rata. Untungnya getaran mesin nggak begitu mengganggu, nggak kayak punya Honda Beat yang sampai berapa lega kalau mesinnya mati. Ini nggak ada idling stopnya ya, karena bukan versi ABS. Tapi penulis paling suka itu speedometer. Speedometernya warna biru. Itu yang belum disuka. Ini loh, pakai macet-macet ini masih 45 km per liter. Yang apa? Yang ingin penulis ganti lagi itu sebenarnya ya mungkin ban. Soalnya ada yang rekomendasi kalau pakai ban Michelin itu lebih empuk. Jadi lewat apa, jalan nggak enak gitu terasa lebih empuk. Terus lewat cat jalan, kalau disebut kalau yang ban orisinil lewat cat jalan itu terasa licin, kalau pakai Michelin enggak. Tapi nggak tahu lagi ya yang sebenarnya seperti apa. Terus apalagi ya wis kayaknya itu aja ya. Ini penulis masih pakai oli asli, terus tapi sudah penulis tambahkan minyak goreng sekitar 100 ml.
sudah penulis pasang pro kapasitor sejak hari pertama. Mungkin bedanya cuma startnya jadi lebih cepat gitu, dipencet sebentar truk langsung bereng gitu, nggak nunggu cek 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 gitu, nggak perlu nunggu gitu. Waktu pertama penulis dapat harus nunggu agak lama sebelum sinyal. Oh iya, soal suara mesin menurut penulis masih cukup halus ya, walau mungkin ada dadak-dadaknya itu. Terus nggak ngorok. Pak Bayogas ngomong kalau motor NMAX-nya di gaspol itu ngorok. Nah ini enggak ya, nggak tahu lagi apa harus nunggu agak lama. Terus masalah kopling gredek, nah ini mungkin karena masih baru, nggak ada penyakit gredek, tapi penulis sendiri pakainya pakai cara halus, entah muncul gredek atau enggak. Soalnya kan gredek itu munculnya karena ampas ya, ada ampasnya. Bisa dilihat sendiri ini, suspensinya termasuk keras. Lewat jalan beton itu tadi, suara penulis kan sampai terganggu. Padahal kalau naik Suzuki Spin atau naik Suzuki Next 2 nggak sampai muncul, nggak sampai suara penulis ikutan berputar. Ini coba penulis duduk belakang ya, coba selonjor. Oh iya, katanya kalau yang versi baru, katanya motor plus itu lebih pendek posisi duduk selonjornya, jadi yang ini bisa lebih lega, lututnya bisa lebih lurus. Mungkin kalau dimodif mundur lagi bisa lebih enak lagi. Ini posisi duduk penulis selonjor, setang ini emang pasnya kalau pakai duduk selonjor di NMAX. Cuma ya ini jadi lebih bisa merasakan nggak enaknya, nggak bisa jadi lebih bisa merasakan kerasnya suspensi belakang. Biasanya penulis lewat polisi tidur seperti tadi itu kan agak kencang, ini nggak bisa karena yang belakang itu keras. Yang depan sih nggak masalah, yang belakang ini yang masalah. Ya wis lah, itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau beli NMAX, penulis sarankan beli yang lama aja, nggak usah yang baru. Kalau pengen empuk, beli skok yang ada preloadnya yang baru. Kalau pengen Yamaha juga, atau beli khusus versi empuk harga 2 juta dari Yamaha. Kalau penulis saya pilih mungkin DBS yang 500 ribuan aja yang ada tabungnya. Sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini angka kilometernya ya, 45,1 sampai rumah. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.